Jadi kalau melihat fakta-fakta ini, tentu kita sudah bisa menebak kenapa kok Profesor Said Husain Agil Munawar ini tidak menanggapi tesisnya Kiai Imad ini dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, tapi malah dengan kata-kata sampah yang berisi cemoohan-cemoohan dan hinaan-hinaan pada diri Kiai Imad. Kenapa? Saya sarankan kepada Kiai Imad, orang-orang semacam ini tidak usah ditantang untuk berdebat atau diskusi lagi, membahas nasab ini lagi. Tidak usahlah. Saya kira tidak perlu orang-orang semacam ini ditantang. Walaupun di antara mereka ada yang sekelas profesor, doktor, dosen, dan ulama. Itu sama aja. Saya kira sama aja. Karena percuma, mereka tidak akan pernah mendapatkan data yang kuat yang bisa membantah tesis panjenengan ya. Karena mereka sadar tidak bisa membantah kebenaran tesis Anda inilah, maka yang akan mereka selalu lakukan ya seperti itu terus. Membalikkan fakta, menframing dengan mengatakan tesis panjenengan ini prematur, terlalu dipaksakan, hanya berdasar nafsu, ambisi dan emosi. Dan nanti ujung-ujungnya Anda yang dianggap pengecut, kabur, tidak berani berdebat dan diskusi. Itu pola mereka yang akan selalu mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membicarakan tentang Profesor Said Husain Agil Munawar ya, yang tempo hari menanggapi tesisnya Kiai Imad. Dalam tanggapan beliau ini menarik untuk dibahas karena beliau adalah seorang profesor, doktor, guru besar, ulama, dan sebagainya. Menarik untuk ditanggapi bukan karena isi tulisannya beliau ini yang menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang intelektual yang punya latar belakang pendidikan tinggi, tapi justru malah sebaliknya. Isi tulisan Profesor Said Agil Munawar ini justru jauh dari kata intelek, ilmiah, apalagi sampai dianggap tulisan itu berbobot. Tulisan beliau lebih pantas disebut sebagai tulisan anak jalanan yang tak berpendidikan, yang sama sekali tidak punya adab dan sopan santun terhadap sebuah karya ilmiah seseorang, yaitu tesisnya Kiai Imad. Saya tidak tahu kenapa isi tulisan beliau ini sama sekali tidak berusaha untuk menanggapi tulisan dari Kiai Imad secara ilmiah, tapi yang ada justru berisi hinaan-hinaan, cemoohan-cemoohan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang ditujukan kepada Kiai Imad. Dan cara memanggil beliau ini pada Kiai Imad, yang kita tahu Kiai Imad adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan seorang ulama, itu tentu cara memanggil Kiai Imad seperti itu sangat tidak sopan karena hanya menyebut namanya saja. Yang pemanggilan semacam itu hanya pantas diucapkan oleh seorang preman atau seorang anak-anak jalanan yang sama sekali tidak mempunyai pendidikan. Itu pantasnya anak-anak jalanan semacam itu yang pantas memanggil seseorang yang sudah diketahui keulamaannya, kiainya, tapi dipanggil hanya seenaknya aja. Itu tentu sangat tidak pantas. Tapi setelah melihat rekam jejak beliau yang ternyata setelah kita cek, kita telusuri, beliau ini ternyata rekam jejak beliau pernah menggelapkan dana abadi umat kurang lebih 700 miliar, yaitu ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama pada eranya Presiden Megawati. Saya jadi memakluminya ketika sudah melihat fakta rekam jejak digital beliau. Ternyata walaupun pendidikannya beliau ini profesor, tapi memang mentalnya itu mental koruptor. Jadi ya kita bisa memakluminya lah.
Lantas yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekelas profesor ya, doktor, guru besar, ulama kok bisa hanya sekedar menanggapi tesisnya Kiai Imad yang dianggapnya tulisan murahan, tidak berbobot, hanya berdasar nafsu dan emosi belaka, kok tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad itu, tulisan Kiai Imad ini. Sebenarnya ini itu tulisannya, tesisnya Kiai Imad yang ngawur, atau memang Habib Said Agil Munawar ini yang nggak bisa membantah lagi tesisnya Kiai Imad. Sebelum kita simpulkan ini ya, untuk bisa menyimpulkan beliau ini, sebenarnya beliau ini memang tidak bisa membantah atau memang tulisan Kiai Imad yang ngawur. Oke, sebelum kita simpulkan ini, mari kita telusuri lagi rekam jejak orang-orang atau para tokoh-tokoh ya yang sudah mengkritisi tesisnya Kiai Imad ini. Apakah di antara mereka yang pernah atau selalu mengkritisi tesisnya Kiai Imad ini sejak bergulirnya polemik Nasab Ba'alawi ini sampai dengan sekarang, sudah ada yang bisa membantah ataukah belum? Dari mereka yang suka mengkritisi ini, sebenarnya dari mereka ini sudah ada yang sudah bisa membantah atau belum? Jawabannya adalah belum sama sekali ya, belum sama sekali ada yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad dengan data-data yang kuat. Belum ada. Yang ada, yang kita lihat selama ini sampai sekarang, yang ada hanyalah kalau tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan dalam tesisnya Kiai Imad, ya maka yang dicari-cari itu mencari-cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri Kiai Imad. Sudah pribadi seseorang ini yang dicari-cari, ini kesalahan pribadi. Baik itu dalam pandangan politiknya atau tingkah lakunya sehari-hari, apapun itu selalu dicari-cari kesalahannya. Dan itu memang mereka sengaja mencari kesalahan-kesalahan dalam diri Kiai Imad. Seperti ada yang mengatakan Kiai Imad kok punya pandangan politik kayak begini, ya seperti itulah. Memang mereka yang dicari itu kesalahan-kesalahan diri pribadinya Kiai Imad. Ya tentu ini apa yang mereka lakukan tentu kita bisa maklumi ya. Soalnya harus mau bagaimana lagi? Harus bagaimana lagi karena mau membantah ya memang sudah tidak ada yang bisa dibantah. Karena tesisnya Kiai Imad ini memang yang benar dan Nasab Ba'alawi ini memang yang palsu. Mau yang mau dibantah ini apalagi? Sampai kapanpun mereka ini tidak akan mampu menemukan, tidak akan bisa menemukan data untuk membantah. Karena memang Nasab Ba'alawi ini memang palsu. Bagaimana mungkin mereka akan menemukan data untuk bisa membantah? Wong memang nasab mereka ini palsu. Jadi kalau melihat fakta-fakta ini, tentu kita sudah bisa menebak kenapa kok Profesor Said Agil Munawar, Said Husain Agil Munawar ini tidak menanggapi tesisnya Kiai Imad ini dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, tapi malah dengan kata-kata sampah yang berisi cemoohan-cemoohan dan hinaan-hinaan pada diri Kiai Imad. Kenapa beliau ini seorang profesor tapi kok menanggapi tesisnya Kiai Imad itu dengan kata-kata sampah ya, yang tidak pantas? Kenapa tidak dengan kata-kata yang ilmiah yang menunjukkan kalau beliau itu adalah seorang doktor, profesor, orang yang berpendidikan? Karena memang beliau ini tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Ini sudah jelas. Karena memang beliau ini tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Jadi yang bisa beliau lakukan ya kata-kata sampah semacam itu. Karena memang sudah tidak bisa membantah kebenaran yang ada dalam tesisnya Kiai Imad. Dari komentar Profesor Habib Said Agil Munawar ini tentu semakin membuktikan kalau sebenarnya mereka, para gerombolan pembela Nasab Ba'alawi yang fiktif ini, para mereka yang membela mati-matian Nasab Ba'alawi yang fiktif ini, itu memang mereka semua tidak bisa membantah kebenaran dalam tesisnya Kiai Imad. Memang mereka tidak bisa membantah. Dan kenyataan apa yang biasa mereka lakukan sampai dengan saat ini ya, yang bisa kita lihat mereka, kenyataan yang kita bisa melihat mereka itu tentu sudah menjadi buktinya apa yang mereka lakukan dalam channel-channel, dalam postingan-postingan YouTube mereka, yang hanya di situ mencari-cari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dalam tesisnya Kiai Imad, atau yang mereka cari dalam diri kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri pribadinya Kiai Imad dan para pendukungnya. Untuk itu saya sarankan kepada
Kiai Imad, orang-orang semacam ini tidak usah ditantang untuk berdebat atau diskusi lagi, membahas nasab ini lagi. Tidak usahlah. Saya kira tidak perlu orang-orang semacam ini ditantang. Walaupun di antara mereka ada yang sekelas profesor, doktor, dosen, dan ulama. Itu sama aja. Saya kira sama aja. Karena percuma, mereka tidak akan pernah mendapatkan data yang kuat yang bisa membantah tesis panjenengan ya, tesis panjenengan ya. Karena mereka sadar tidak bisa membantah kebenaran tesis Anda inilah, maka yang akan mereka selalu lakukan ya seperti itu terus. Membalikkan fakta, menframing dengan mengatakan tesis panjenengan ini prematur, terlalu dipaksakan, hanya berdasar nafsu, ambisi dan emosi. Dan nanti ujung-ujungnya Anda yang dianggap pengecut, kabur, tidak berani berdebat dan diskusi. Itu pola mereka yang akan selalu mereka lakukan. Sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya mengajak kepada semua para pendukungnya Kiai Imad untuk selalu waspada dan hati-hati atas framing-framing dan pemutar-balikan fakta yang akan selalu ditebar oleh mereka para pembela nasab Ba'alawi yang fiktif ini. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Jadi saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.